kata tawakal, kamu tuh harus tawakal. Itu berarti maksudnya tentu tawakal kepada Allah. Jadi meskipun tawakal itu bisa kepada selain Allah, tetapi ketika kita katakan bertawakallah kamu, itu berarti maksudnya bertawakal hanya kepada Allah. Sebelum mulai, yuk dukung dakwah Fethizon TV dengan like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'du, rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antal ghafurur rahim. Allahumma rfa' annal waba wal bala wal ghala ya rahman ya rahim. Baik saudara sekalian yang dirahmati Allah, kita lanjutkan bahasan kita tentang at-tawakkul. Jadi dalam bahasa Arab itu dia nyebutnya tawakkul. Tapi kalau kita dalam bahasa Indonesia menyebutnya tawakal. Tawakal itu sebetulnya bentuk kata kerja. Kata bendanya adalah at-tawakkul. Nah, itu dia. Tetapi tentu tidak masalah ketika sudah menjadi bahasa Indonesia, kita menjadikan kata kerja tersebut sebagai kata benda, yaitu tawakal. Baik, apa itu tawakal? Tawakal itu berasal dari kata wakil. Oh, ini wakil saya. Berarti kalau wakil itu dia punya otoritas untuk mewakili, ya, orang yang mewakilkan memberikan sebagian otoritasnya, kewenangannya kepada yang mewakili. Nah itu dia. Maka yang mewakili itu berarti dia punya hak, punya kewenangan ya untuk melakukan apa yang diwakilkan kepadanya. Nah, orang bertawakal adalah orang yang menyerahkan sebagian perkaranya kepada sesuatu yang lain. Tinggal tawakalnya kepada siapa. Karena kita bisa bertawakal kepada selain Allah itu bisa saja. Dan naudzubillah ya, jangan sampai. At-tawakkul huwa sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah azza wa jalla fi istijlabil masalih wa daf'il madar fi umurid dunya wal akhirah. Terjemahannya ya, kata tawakal ini ketika dia tidak dikasih embel-embel, tentu maksudnya adalah bertawakal kepada Allah dan tidak kepada selain Allah. Kata tawakal, kamu tuh harus tawakal, itu berarti maksudnya tentu tawakal kepada Allah. Jadi meskipun tawakal itu bisa kepada selain Allah, tetapi ketika kita katakan bertawakallah kamu, itu berarti maksudnya bertawakal hanya kepada Allah. Nah, bertawakal itu apa? Kebersandaran hati yang sepenuh hati, kebersandaran hati yang penuh kejujuran kepada Allah Azza wa Jalla, baik dalam rangka mendapatkan berbagai maslahat atau menghindarkan berbagai madarat berhubungan dengan dunia maupun akhirat. Jadi kita manusia ini kan hidup pasti kan beraktivitas mencari kebaikan, menghindari keburukan dunia maupun akhirat. Nah, ketika kita melihat kepada diri kita sendiri, kita akan dapati bahwa kemampuan kita itu terbatas saja. Nah, karena kemampuan kita terbatas, maka kita butuh bantuan, kita butuh pihak yang menjadi tempat kita bersandar. Ya. Nah, itu dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jangan sampai Eko punya prinsip ini ya, ketika tidak ada bahu pasangan untuk bersandar, masih ada bahu jalan untuk bersandar itu. Bahu trotoar. Nah, itu merana sekali. Nah, bersandar kepada Allah ini adalah penanda keimanan kita, karena kita sadar bahwa bahkan ada banyak perkara yang besok pagi pun kita tidak bisa pastikan. Kita bangun atau tidak saja kita nggak tahu. Sehat atau tidak nggak tahu. Ya. Lalu kemudian dalam kondisi susah atau senang nggak tahu. Ya. Hati kita saja loh yang melekat dalam tubuh kita gitu,
Itu saja kita tidak punya kepastiannya kok nanti jam 5 tuh kondisi hati kita tuh dalam kondisi gembira atau susah, itu aja kita nggak tahu. Nah itu dia. Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya di dalam surat At-Tolaq ayat 2 dan 3. Ini bayangin ayatnya tentang tawakal dibahas di bahasan talak. Kalau zaman sekarang biasanya talak itu sebabnya banyak. Bisa jadi suami tidak bertanggung jawab atau istri yang dia menyimpang ya, atau karena orang ketiga baik yang halal maupun yang haram. Orang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, itu halal maupun haram. Itu dia. Tetapi terlepas daripada itu sebetulnya ya, pernikahan ataupun perceraian itu manusia bersandarnya kepada Allah, bukan bersandar kepada selain Allah, bukan bersandar kepada suami, bersandar kepada istri, bersandar kepada orang ketiga, seharusnya bukan. Bersandarnya meskipun suaminya sebaik apapun, meskipun istrinya sebaik apapun, bersandarnya adalah kepada Allah. Yang diandalkan adalah Allah, bukan suaminya, bukan istrinya. Kalau ada lelaki yang benar-benar bertanggung jawab kok menikah lagi, itu jangan dianggap perkaranya sederhana. Berarti dia menambah perkara sebetulnya. Satu aja perkaranya banyak, apalagi lebih dari satu kan. Nah itu dia. Nah di situ sebetulnya dia sedang menjebak dirinya dalam permasalahan yang nantinya harus diselesaikan dengan bertawakal, dan yang benar bertawakal kepada Allah. Sedangkan istri pun begitu, ketika dia di madu, ya kalau di madu berarti hidup, kalau diracun bisa mati. Itu ya. Itu kalau istri kemudian di madu gitu, dia sebenarnya ujiannya sejak awal sudah ada, yaitu agar jangan sampai dia itu bersandar kepada suaminya. Ya itu dia. Jadi memang sejak awal di antara hikmah orang berpoligami itulah apa? Agar kalau laki-laki betul-betul bertanggung jawab, menambah istri itu menambah masalah, ya kan? Apalagi menambah anak, apalagi ketika dia menikahi misalkan janda punya anak 5 gitu, kan nambah masalah. Kalau dia jujur, dia sebenarnya menambah perkara. Dan kalau dia betul-betul jujur, ya, dia akan bertambah tawakal kepada Allah. Sedangkan perempuan yang di madu, dia juga belajar bahwa pernikahannya itu bukan karena dia berharap kepada suaminya, ya kan? Bukan lagi semata-mata karena cinta, bukan lagi semata-mata karena aku menaruh harapan kepadanya, nah. Tapi betul-betul menikah itu karena apa? Ya karena golek ganjaran, cari pahala. Nah, itu dia. Karena kalau semata-mata masalah nyaman tidak nyaman ya, kenyamanan, kebersihan, ketertiban, hansip itu. Itu mah hansip itu. Itu lagunya keren sekali itu. Saya sangat terkesan saya pada lagunya yang betul-betul mewakili pertahanan sipil. Itu dia. Ujung-ujungnya adzan. Wah ini hansip yang soleh ya. Seorang lelaki yang jujur imannya, perempuan yang jujur imannya, meskipun pembuka pernikahan itu adalah cinta, tetapi pernikahan selanjutnya itu dijalankan bukan dengan cinta, tapi dengan takwa. Gitu. Karena kalau hanya modal cinta, cinta hilang wes lah. Ya, lelaki selingkuh, perempuan mendua, mentiga, ya, mentiganya mengandung itu mentega, bukan mentiga ya. Itu dia memang seharusnya dia bertawakal kepada Allah, bukan kepada suaminya, bukan kepada istrinya. Nah, itu dia. Kemarin ada kawan, pasangan datang begitu konsultasi, Mas kami mau pisah gitu. Nah ngopo? Coba kamu cerita yang karena yang laki-laki sudah datang lebih dahulu. Kemudian yang perempuan, lo anak pinter-pinter loh, laki perempuan pinter-pinter loh, dari sekolah bagus, dari kampus-kampus bagus itu. Kemudian udah saya bilang ke yang laki-laki, wes gue rasa cerita, gantian bojomu saya bilang, gantian istrinya yang bercerita. Oke, terus kemudian saya bilang ya kalau memang sudah sakitnya seperti itu, ya kalau mau tetap berkeluarga, bertahan dengan baik, dengan akhlak yang baik, ya kalau mau pisah ya baik-baik. Nah, tapi kalau mau tetap bertahan, yang laki-laki harus memperbaiki banyak hal. Ya, karena Nabi itu mengatakan khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Nabi mengatakan ya kan banyak tuh orang yang mohon maaf ya belajar Islam itu tenanan, tapi terhadap istrinya dia kasar, terhadap anaknya dia keras, itu tidak benar. Kenapa? Nabi mengatakan khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Aku sebaik-baik orang
sebaik-baik kalian adalah yang paling baik pada keluarganya. Kenapa? Kebanyakan orang itu paling berani dolim malah pada keluarganya sendiri, pada istrinya, pada suaminya, pada anaknya, bahkan kadang pada orang tuanya. Nah, kalau dia orang yang betul-betul baik, dia akan berlaku baik kepada orang yang menjadi tanggungannya, baik pada bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, keluarganya, dia akan baik. Dan baik itu bukan semata-mata ngasih duit ya, tapi betul-betul menuntun mereka dengan iman, memperlakukannya dengan akhlak, nah begitu. Nah, kemudian saya katakan itu yang laki-laki, kalau kamu mau lanjut ya terpaksa apa yang dikatakan oleh istrimu itu harus diperbaiki, ya caramu memperlakukan dia, ya kemudian kamu betul-betul melindungi dia begitu kan, jangan ditelantarkan gitu. Sedangkan yang perempuan, kalau kamu masih mau lanjut, saya bilang akhirnya kamu harus sampai pada level apa, bahwa menikahmu tuh bukan lagi semata-mata masalah cinta tidak cinta, bukan lagi semata-mata masalah nyaman atau tersakiti, tapi betul-betul kamu sekarang sudah naik level kepada kamu tuh mempertahankan keluarga ya karena takwa, karena Allah. Kamu bersandarnya tidak lagi sama suamimu. Kamu kan kebetulan dia kan S2 ya kan, sudah punya penghasil. Saya bilang kalau kamu mau sekarang terpisah dari suamimu pun sudah bisa. Ya, kamu sudah bisa menghasilkan uang, kamu kemudian punya lingkaran pekerjaan yang apa namanya, yang bagus begitu kan. Ya tadi kalau kamu tetap mempertahankan keluarga ya, kamu betul-betul berangkat dengan takwa. Karena kalau kamu mau pisah pun kamu sudah bisa punya uang, sudah bisa mandiri ya. Apalagi kamu dari keluarga yang memang secara ekonomi juga mapan, bapak ibumu masih bisa menanggungmu dengan sangat baik ya. Makanya kalau kamu masih mau meneruskan keluarga, kamu maafkan suamimu dan kamu betul-betul merawat keluarga itu tidak lagi semata-mata masalah cinta atau kenyamanan, tetapi karena takwa ya, karena bersandarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, di dalam surat At-Tolak tadi ada ayat tentang takwa yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Ini ayat yang luar biasa. Ini ayat berkaitan dengan aksioma hidup kita, sesuatu yang kita yakin. Itu apa? Siapa bertakwa kepada Allah, Allah buatkan jalan keluar. Dan barang siapa yang, dan Allah akan memberikannya rizki yang layak tasib, yang tidak tersangka-sangka, tidak terhitung-hitung, tidak terduga-duga begitu ya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Ya, hasbuhu. Ketika Nabi dan para sahabat itu dikunci ya di kerangkeng ya di perantara dua bukit ya, tempat tinggalnya Abu Thalib, yaitu di masa pemboikotan begitu ya. Ya, ketika diboikot ya, salah satu kalimat yang Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad lalu kepada para sahabatnya adalah kalimat hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallah, Allah lah yang mencukupiku. Nah, ini mungkin awal lah lebih berpengalaman ya. Ketika ditinggal di tengah hutan itu betul-betul hasbiyallah ya, masya Allah. Nah, hasbiyallah, fahuwa hasbuh. Ya, Allah yang mencukupinya. Maka kita mengafirmasi kalimat ini dengan hasbiyallah wa ni'mal wakil ya. Termasuk kalau misalkan Eko jatuh hati, hatinya jatuh ke tanah ya, jatuh cinta itu kan, gelangsar ya kayak. Kalau kemudian kok bertepuk sebelah tangan, nah, itu kalau bertepuk sebelah tangan mungkin bukan bertepuk tapi bertapuk sebelah tangan ditampar itu. Nah itu salah satu kalimat yang harus kita pegang adalah hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah lah yang mencukupiku dan sebaik-baik yang mengurusiku ya, dia sebaik-baik maula dan penolong ya. Allah sebaik-baik yang mengurusiku, menolongku ya, membantuku menyelesaikan perkaraku, itu adalah Allah. Di dalam zikir pagi itu ada zikir yang penting sekali ya, kalimatnya adalah ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya hayyu ya qayyum, wahai yang maha hidup lagi perkasa, bi rahmatika astaghits, aku minta tolong dengan kasih sayangmu.
Aku meminta tolong kepadamu ya Allah dengan penuh kasih sayangmu ya Allah. Aslih li sya'ni kullahu, tolong bereskan urusan saya semuanya. Terus kemudian apa? Wala takilni ila nafsi. Nah ini dia. Kita tawakalnya sama Allah dan kita bilang, ya Allah, la takilni. Ya Allah, aku bersandar kepadamu. Jangan malah engkau biarkan aku terlantar. Jangan engkau biarkan aku bersandar pada diriku. Aku bersandar padamu ya Allah. Maka jangan engkau biarkan aku bersandar pada diriku sendiri. Torfata'ain. Meskipun sekedipan mata. Meskipun sekedipan mata. Itu. Faman haqqaqa taqwa wa tawakkula iktafa bidzalika fi masarihi dinihi wa dunya. Ini aksioma ya, tinggal kekuatan keyakinan kita ya. Beliau katakan barang siapa yang merealisasikan takwa dan tawakal, barang siapa yang betul-betul menjalankan takwa dan tawakal, maka sungguh ya dia memiliki kecukupan. Maka itu sudah cukup baginya untuk mendapatkan berbagai maslahat dunia dan agama. Itu kata beliau. Wa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala law annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama turzaqut tayru taghdu himasan wa taruhu bitanan. Kalau kalian betul-betul bertawakal kepada Allah, kamu akan diberikan rizki sebetul-betulnya seperti burung yang pergi di pagi hari dalam kondisi lapar dan kembali dalam kondisi kenyang. Itu dia. Rawahu at-Tirmidzi. Apakah pasti di sini berarti kemudian Allah tidak menyelisihi? Ya bukan begitu juga. Tetap ada orang yang diuji Allah dengan kelaparan, ya tetap ada. Ada yang misalkan pedagang dia keluar pagi pulang sore nggak dapat apa, ya bisa. Tapi itu bagian dari ujian. Tapi hukum dasarnya adalah bahwa Allah akan memenuhi rizkinya. Maka ketika dia misalkan kok tidak dipenuhi padahal sudah pergi pagi pulang petang gitu ya, berarti memang itu ujian yang lain. Nah ini salah satu yang diingatkan, ini kalimatnya Gus Baha itu lucu sekali. Beliau bilang tapi luar biasa dalam ya. Kita ini kok aneh. Ketika tambah iman, tambah soleh, tambah takwa, kok harapannya kemudian tambah dunianya. Ya kan? Itu kan yang disindir oleh Allah dalam surat apa? Surat jadi kalau kita menganggap bahwa ketika kita dimudahkan dunia berarti Allah memuliakan kita, udah error tuh otak kita. Jadi ketika kita dimudahkan Allah dunia begitu, atau sebaliknya, kalau kita dipersulit oleh Allah kemudian kita menganggap dihinakan Allah, jelas ya otak kita error. Karena apa? Orang yang salah mikir itu di dalam Quran dikatakan apa? Dikatakan apa? Dalam Al-Fajr. Wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Orang itu ketika Allah uji dengan cara dimuliakan, dicukupkan rezekinya, dia mengatakan apa? Tuhan memuliakanku. Nah, padahal apa? Ditambahkan rezeki itu belum tentu pemuliaan. Itu ujian. Ujian itu artinya apa? Kalau kita lolos kita mulia, kalau nggak lolos ya kita binasa. Atau kita berarti gagal gitu. Pun sebaliknya, salah mikir ketika mengatakan apa? Wa amal insanu idza mabtalahu wa faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Nah, juga salah yang mengatakan bahwa kok rezeki saya sempit ya, Allah menghinakan saya apa ya? Enggak begitu juga. Ya, enggak begitu juga. Allah ketika menyempitkan rezeki itu tidak berarti Allah menghinakannya. Bahkan ada kalimat yang luar biasa ya, idza ahabballahu rajulan ibtalahu. Kalau Allah menyenangi hambanya, Allah akan mengujinya. Termasuk ujian setelah ujian itu yaitu bahasan patah hati itu. Ya, ketika hati itu terluka, Allah biarkan terluka hatinya. Tujuannya apa? Agar manusia tidak lagi berharap kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Makanya semua orang itu pasti patah hati. Ya, lelaki patah hati pada perempuan, perempuan patah hati pada lelaki, suami pada istri, istri pada suami, suami istri pada orang tua, pada anak, pada teman. Itu semuanya bisa. Intinya adalah Allah tidak rela kalau kita mengandalkan, berharap penuh kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala.